kita awali ta'lim kita di sore hari ini dengan sama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sore ini kita masih ingin bersama-sama melanjutkan ikhtiar kita lebih memahami satu surat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mulk, yang kita sangat berharap dengan semakin mendalami surat Al-Mulk ini Allah karuniakan kepada kita mutiara yang berharga bagi hidup dan kehidupan kita, yang harapannya mudah-mudahan hidup kita seperti yang selalu terhampar di hadapan kita selalu memilih ke kanan, tidak memilih yang ke kiri, karena menempuh jalan ke kanan di sanalah hidup barokah akan bisa kita mendapatkan. Dan seperti yang sudah kita sampaikan, pengertian hidup barokah adalah hidup yang mengalir menuju ke surga, di mana di sepanjang kita mengalir, aliran hidup kita itu ibarat sungai yang mengalir, bermanfaat bagi siapapun yang kita lewati. Itulah pengertian hidup yang barokah. Jadi hidup yang akhirnya sampai pada tujuannya, yaitu surga, dan sepanjang perjalanan menuju ke surga yang kita lakukan adalah menebar manfaat untuk siapapun. Dan surat Al-Mulk yang sedang kita bahas saat ini adalah salah satu surat yang insya Allah kita berharap bisa menjadi panduan bagi kita menuju hidup non barokah. Dan dari yang sudah kita sampaikan, untuk bisa menuju hidup non barokah tentu ada syarat-syaratnya. Dan salah satu syarat yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Mulk ayat yang ke-11 adalah syarat bernama i'tiraf. Ini syarat bagi tercapainya hidup yang barokah, i'tiraf, yang tentu kita masih ingat pada pertemuan-pertemuan yang lalu. I'tiraf memiliki makna merasa salah ketika kita salah, merasa berdosa ketika kita memang berbuat dosa. Dan i'tiraf itu menjadi hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting. Karena itulah sengaja background i'tiraf ini air. Apa hubungannya i'tiraf? Mengakui dosa dan salah yang diperbuat, mengakui kekurangan dan kelemahan yang masih ada pada diri kita dengan air. Apa kaitannya? Kita tahu bahwa air adalah sumber kehidupan, maka sesungguhnya lah i'tiraf adalah air kehidupan. Kehidupan tanpa air akan menjadi hidup yang mati. Maka kalau seandainya ada orang yang hidup tidak mau i'tiraf, itu sama saja dengan dia mati sebelum mati. Hal yang paling menjengkelkan juga adalah kalau orang sudah tahu salah tapi nggak mau ngaku salah. Tapi kalau orang sudah jelas salah dan kemudian mau ngaku salah, paling tidak masih ada pintu maaf nggak Bapak Ibu?
masih ada. Iya. Apalagi kalau dia ngaku salah sebelum ketahuan salah. Iya, sebelum ketahuan salah dia sudah ngaku salah, maka kesalahan yang dia lakukan itu tidak menjadi kehinaan bagi dia, bahkan menjadi kemuliaan. Ya, seperti yang dulu pernah dialami oleh seorang sahabat bernama Ma'iz bin Malik. Kesalahan beliau cukup berat. Iya. Hukumannya juga berat, dirajam. Iya. Tapi beliau ngaku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, pengakuan beliau membuat Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat beliau, mengampuni dosa-dosa beliau yang kata Nabi, kalau seandainya taubat Ma'iz bin Malik ini dibagi-bagikan kepada kalian, kata Nabi kepada sahabat, niscayalah taubat beliau itu mencukupi, karena memang amat sangat melimpah. Nah, kita umumnya ngaku salah itu kapan, Bapak Ibu? Kalau konangan nih, mahasiswa nyontek, ngaku bahwa dia nyontek itu kapan, Mas? Kalau konangan, kalau nggak konangan apa dia bilang? Alhamdulillah, katanya. Nah, itu sudah salah, ngaku benar. Bahwa dia bilang alhamdulillah itu kan dalam perasaan dia itu bukan sesuatu yang salah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang mau beriktiraf setidak-tidaknya ada harapan untuk berubah. Dan air kita tahu adalah sumber perubahan. Pohon menjadi tinggi menjulang, itu karena mereka mendapatkan siraman air. Maka kalau seandainya hidup kita selalu diairi, disirami dengan air kehidupan bernama i'tiraf, maka hidup kita pun akan tumbuh, hidup kita akan berubah, hidup kita akan berkembang. Nah, bicara tentang perubahan, mari kita lihat. Ini kalau kita hitung ada berapa orang di gambar ini, Bapak Ibu? Banyak nih, males ngitungnya. Banyak orang. Nah, mereka semua ada di satu tempat sampai berdesak-desakan begini. Yang mereka inginkan apa? Berada di tempat seperti ini. Apa yang mereka inginkan? Keluar dari kemiskinan. Mereka tidak ingin menjadi orang miskin, menjadi orang yang kurang. Mereka ingin jadi orang kaya. Nah, karena itu kemudian mereka mau berada di tempat seperti ini. Yang memotivasi mereka ada di tempat ini tiada lain adalah perubahan. Karena itulah kalau boleh kita katakan, Bapak Ibu, semua orang punya bakat alamiah yang sama untuk berubah. Semua orang punya bakat alamiah yang sama untuk berubah. Nah, bagaimana cara mereka berubah? Nah, itu masing-masing punya jalan sendiri-sendiri, punya pikiran sendiri-sendiri yang bisa jadi satu dengan yang lain tidak sama. Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan pikiran untuk berubah itu tidak sama. Sebab kalau sama juga kita bisa bayangkan betapa susahnya meraih hasil dari sebuah keinginan untuk berubah. Semua orang ingin berubah dan semua punya pikiran yang sama. Saya hanya akan bisa berubah kalau saya jadi dokter. Semua orang pikirannya sama. Kira-kira apa yang terjadi, Bapak Ibu? Semua orang jadi dokter. Akhirnya semua orang tidak pernah bisa berubah. Kenapa? Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Jadi memang ini sudah merupakan anugerah pikiran manusia berbeda-beda dalam soal berubah. Ada yang seperti ini, ada pula yang punya pikiran berubah. Ibu-ibu bisa bayangkan kalau ibu-ibu hidup di daerah seperti ini, Bu. Stres.
Jangankan ibu yang dagang nih. Iya. Kalau seandainya ibu ingin belanja, pasarnya begini, bingung nggak? Senang. Nah, tetapi kesimpulan kita, semua orang pada akhirnya punya pikiran yang sama untuk berubah. Kenapa adik-adik kita kita bisa lihat ini berapa ini pula jumlahnya, ribuan ya, menghadiri majelis ta'lim. Untuk apa mereka menghadiri majelis ta'lim? Apa yang mereka inginkan? Perubahan. Iya, yang mereka inginkan adalah perubahan, termasuk insya Allah nih, kita hari ini hadir di tempat ini, tujuan kita kan berubah. Kalau tidak karena ingin berubah, tentu kita akan memilih berada di tempat yang lain. Kita ingin berubah, kita ingin merubah diri. Yang kadang perjuangan untuk, jangankan untuk sampai pada berubah, untuk sampai di tempat yang kalau saya sudah ada di tempat itu kemungkinan akan terjadi perubahan, kadang juga butuh perjuangan. Seperti yang dialami adik-adik kita ini. Mereka mau melakukan seperti ini. Apa tujuan dan harapannya Bapak Ibu? Berubah. Ya. Kira-kira kalau mau ke DS harus melewati sungai begini. Kalau sekali dua kali sih nggak apa-apa. Tapi kalau kita lihat adik-adik kita ini, mereka seperti ini akhirnya tiap hari. Iya, tiap hari minimal 2 kali pergi dan pulang. Ya, mereka mau melakukannya semata-mata karena mereka ingin berubah. Iya, berbagai macam cara upaya dilakukan semata-mata ingin berubah, karena berubah itu, iya, sekali lagi naluri, iya, bakat alamiah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan kepada manusia. Walaupun nggak bisa sekolah, Bapak Ibu yang merahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta tolong diajarin sama temannya. Ini juga bagian dari upaya untuk berubah. Nah, kalau Allah sudah memberikan bakat alamiah untuk berubah, apakah cuma sekedar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah agar manusia bisa berubah? Apakah hanya berupa bakat alamiah? Mari kita lihat apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Mulk yang sedang kita bahas ini, ayat yang kedua, masih ingat? Ini yang kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita bakat alamiah untuk berubah. Dan pengertian berubah yang dimaksudkan oleh Allah adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar kita berubah, ahsanu amala, menjadi lebih baik. Berubah menjadi lebih baik. Itu pesan dari bakat alamiah yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Bakat alamiah untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa berubah menjadi lebih baik? Allah juga sudah memberikan pirantinya kepada kita agar bakat alamiah untuk bisa menjadi ahsanu amala, apapun amal kita itu selalu lebih baik. Allah juga anugerahkan kepada kita apa yang disebut dengan rasa. Rasa adalah modal bagi kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita agar kita bisa berubah menjadi lebih baik. Dan bicara soal rasa, semua orang diberi karunia rasa yang sama. Diberi karunia rasa yang sama. Bahkan bicara soal rasa, kadang kita menemukan fakta bahwa rasa itu bisa kita rasakan tanpa harus belajar.
Itu memang menjadi bagian dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang diberi rasa yang sama. Iya, sebagai bukti, semisal ini air laut. Rasanya apa, Bapak Ibu? Asin. Apakah untuk merasakan asin, termasuk garam nih, harus belajar, Bapak Ibu? Tidak. Iya, rasa itu Allah berikan begitu saja kepada kita tanpa kita harus belajar. Dan soal memberi rasa asin kepada manusia, apa Allah membeda-bedakan? Orang alim, orang salih makan garam rasanya asin. Iya, penjahat makan garam rasanya asin. Iya, bicara soal rasa, Allah itu sangat adil, memberi rasa yang sama kepada semua manusia tanpa membeda-bedakan. Dan semua orang sekali lagi sama. Nggak mungkin orang Pogong kalau makan garam rasanya asin, nanti kalau orang Gemawang rasanya manis. Nggak pernah terjadi. Di seluruh dunia sama. Ya, termasuk yang kalau seandainya yang kita rasakan gula rasanya manis. Semua merasakan sama. Dan manisnya itu sama nggak Bapak Ibu? Sama. Betapapun kita tidak pernah cerita seperti apa sih manisnya gula, tapi ketika orang sudah bilang manis, kita sudah bisa membayangkan pengertian manis itu rasa seperti apa. Nggak pernah ada istilah yang berbeda. Iya, menurut mereka manis, tapi menurut kita kecut tidak ada. Walaupun ada, itu persoalan bahasa aja yang berbeda. Manis kata orang Jawa, kata orang Sunda amis, padahal kata orang Jawa amis itu anyir. Nah, itu soal beda istilah saja. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga kalau kita orang Sunda bertamu ke orang Jawa dan kemudian minum teh rasanya manis, nggak usah komentar, amis tein. Nanti dia bisa tersinggung. Wah, apa gelasnya nggak dicuci? Tamu saya bilang amis ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu soal gula. Iya, semua orang merasakan manis. Kalau dikasih buah seperti ini, kira-kira rasanya sama nggak satu dengan yang lain? Sama. Ya, itulah adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganugerahkan rasa yang sama. Ini juga. Kira-kira rasa kita sama nggak? Sama kan? Iya. Kita melihat dan pasti ada perasaan kan? Awalnya ada pikiran, dan pikiran itu kemudian jatuh menjadi perasaan. Kalau yang kita lihat yang di depan, perasaan kita apa Bapak Ibu? Subhanallah, kagum. Nih, ada nggak yang bilang innalillah? Enggak. Iya. Kalaupun kita bilang innalillah, kalau yang kita lihat yang di mana? Belakang. Kalau yang dilihat yang belakang, yang bisa jadi rasa kita juga sama-sama innalillah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang kita maksudkan. Jadi tidak hanya sekedar rasa di lidah, tetapi juga rasa dalam perasaan kita. Ya, kekaguman, ketakjuban, keprihatinan, itu perasaan-perasaan yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuat sama, iya, antar satu dengan lain orang. Termasuk ini, perasaan kita sama kan, ya Allah. Iya, refleks kita, iya. Pasti di dalam perasaan kita ada sesuatu kan? Iya, ada sesuatu yang saya yakin kalau seandainya mau diakurkan itu sama, iya, satu dengan yang lain. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perasaan yang sama. Termasuk kalau seandainya kita lihat berikut ini.
wajah Bapak Ibu seragam. Iya, wajah penuh ketakjuban. Itu tandanya berarti perasaan kita sama. Iya, sama-sama takjub melihat sesuatu yang bagi kita amat sangat luar biasa. Dan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, anugerah Allah. Memang begitulah betapa Allah Maha Kuasa. Iya, termasuk ketika kita melihat peristiwa seperti ini. Iya, umumnya orang perasaannya sama nggak? Sama. Iya. Kalau seandainya kita yang mengalami, iya, seperti ini, kira-kira tenang-tenang aja atau kaget? Kaget, pasti. Iya. Itu berarti menunjukkan bahwa kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perasaan yang sama. Iya, termasuk juga tiba-tiba harus begini. Iya, jangankan motor besar ya, motor kecil aja wajahnya sudah kelihatan kayaknya mirip-mirip dengan beliau ini. Wajah kaget tidak bisa mengendalikan. Termasuk juga, iya, seperti ini kira-kira rasanya sama nggak Bapak Ibu? Kita sudah bisa membayangkan rasa sakit yang dirasakan oleh beliau? Ya. Ada nggak yang kemudian, wah enak sekali itu keseret gitu. Wah saya juga pengen seperti dia ya, keseret rasanya nikmat gitu ya, keseret kuda. Enggak. Iya, semua kita oleh Allah dikaruniai rasa yang sama, itu mesti sakit beliau. Iya, apalagi kalau kudanya terus berlari, wah nggak kebayang. Iya, itu menunjukkan sekali lagi Allah memberikan rasa yang sama kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang tanggal 9 Dzulhijjah wukuf. Itu berarti mereka melakukan yang salah atau yang benar? Yang benar. Dan ketika kita melakukan yang benar, ya, mungkin Bapak Ibu kita punya pengalaman wukuf. Setelah selesai wukuf ada rasa apa Bapak Ibu? Ketika sampai matahari tenggelam, kemudian kita siap-siap ke Musdalifah, ada rasa apa Bapak Ibu? Rasa tenang. Alhamdulillah. Iya, wukuf sudah bisa kita selesaikan. Bukankah hal yang sama terjadi pada saat kita selesai sholat? Iya, sholat berjamaah. Iya, dimanapun, assalamualaikum, assalamualaikum. Kita merasa bahwa sholat saya sudah benar. Iya, sholat saya sudah benar. Maka apa yang terasa? Tenang. Iya, yang terasa adalah tenang. Karena kita sudah melakukan yang benar. Tetapi kalau seandainya ada orang tahu di rakaat yang kedua itu wudunya batal, tapi tetap saja sholat, mon udah 2 rakaat, masa dibatalin? Iya, atau nggak usah 2 rakaat ya, sholat zuhur, iya. Sudah fil alamina innaka hamidum majid. Iya, tinggal assalamualaikum, tapi keburu wudunya batal. Itu berarti sholatnya sah? Enggak. Tapi kemudian diteruskan dan tidak mengulang. Ada rasa apa di dalam diri? Dia merasa bahwa yang dia lakukan benar atau salah? Salah. Dan ketika yang dilakukan salah, yang timbul rasa apa Bapak Ibu? Gelisah. Iya, rasa nggak enak. Ya memang ada sedikit menyesal, kenapa sih tadi kok kalah cepat? Iya. Tapi tetap saja kemudian gelisah, resah. Iya. Jangankan sampai pada tingkat sholat. Kalau seandainya ada di antara orang yang melakukan kesalahan seperti ini, terima telepon ya. Kalau begini, iya, ini masih jalan kira-kira nabrak nggak? Nabrak. Ini kira-kira mobil mahal atau mobil murah? Mahal. Dan yang kemudian yang punya tahu, melihat lecet, minta ganti. Iya. Nah, jangankan yang punya tahu, yang tidak punya tidak tahu, ada rasa bersalah nggak pada diri beliau? Ya, ada rasa bersalah. Mesti tengok-tengok kan, tuh yang punya ada nggak? Dan ternyata yang punya ada.
Ganti mas, ganti ini. Kalau sudah lecet begini paling nggak 1 jutaan ini. Iya, 1 jutaan. Ada rasa apa pada diri beliau? Ada rasa bersalah? Ada. Mungkin nggak tidak merasa bersalah? Nggak mungkin. Karena memang dia salah. Iya, karena memang dia salah. Ada rasa bersalah, dan itu adalah karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Allah berikan kepada manusia rasa bersalah ketika berbuat salah. Sederhana saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anak muda ini terutama naik motor nggak bawa SIM ketemu polisi, udah merasa salah nih. Dan apa akibatnya? Akibatnya gelisah. Ya, tapi kalau seandainya ya, ketemu razia polisi, ya, STNK bawa, SIM bawa, motor juga lengkap, perlukan gelisah? Tidak, tenang. Kenapa? Karena saya tidak salah. Maka kalau seandainya orang betul-betul salah, pastilah kemudian timbul rasa gelisah. Dan setelah gelisah bertambah dengan menyesal. Nah, merasa salah, iya, gelisah dan menyesal, inilah yang kemudian disebut sebagai i'tiraf. Dan ini hal yang sangat penting. Ya, banyak di antara manusia sudah mencampakkannya. Padahal ini anugerah besar, bahwa manusia itu sangat-sangat mungkin berbuat salah. Iya, sangat-sangat mungkin berbuat salah. Kullu bani Adam khata'un, kata Nabi. Setiap anak Adam itu mungkin saja salah, mungkin. Jadi bukan hal yang aneh sebenarnya kalau ada manusia yang berbuat salah. Itu memang sudah menjadi kodratnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahman, Maha Rahim. Memang mungkin saja manusia berbuat salah, tapi Allah karuniakan kepada setiap orang yang bersalah merasa bersalah. Iya, nah, itulah yang dimaksudkan dengan i'tiraf. Jadi i'tiraf itu adalah penyeimbang dari fakta bahwa manusia tidak mungkin tidak salah. Yang penting setelah itu kemudian bisa beriktiraf, mau mengakui kesalahan-kesalahan yang ada. Nah, mau mengakui kesalahan-kesalahan yang ada itu bukan hal yang mudah. Iya, bukan hal yang mudah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kehidupan itu harus dimulai dari i'tiraf. Dan itu sebagian orang tidak mengatakan i'tiraf is starting of change. I'tiraf itu adalah awal menuju perubahan. Kalau orang nggak mau mengakui kesalahan-kesalahan dia, kekurangan-kekurangan dia, ya sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa berubah. Iya, jadi ibarat orang itu ya tingginya sudah dipatok segitu, nggak bisa nambah lagi. Padahal yang kita inginkan kehidupan itu tak terbatas. Yang bisa membatasi kehidupan hanyalah kematian. Bahkan sebenarnya kematian tidak bisa membatasi kehidupan kita. Betapa banyak orang yang justru ketika mati dia semakin nampak kehidupannya. Betapa banyak orang kemudian dikenang oleh banyak orang justru ketika dia sudah meninggal. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa beriktiraf? I'tiraf itu air kehidupan. Iya, tetapi yang kita inginkan air kehidupan itu mengalir. Air kehidupan bernama i'tiraf itu bisa mengalir. Sebab kita juga tidak ingin menjadi orang yang i'tiraf, tapi nggak pernah berubah. Nah, ini musibah tersendiri. Iya, satu ngaku salah, tapi yang ngaku aja. Iya, ngaku, tapi tidak ada perubahan. Iya, contoh sederhana Bapak Ibu, setelah katakanlah kita hadir di sebuah pengajian, kebetulan
ceramahnya tentang sabar. Iya, gimana Bapak Ibu? Jadi sekarang, iya, kita bertekad untuk mulai sabar. Apa jawaban kita? Apa jawaban kita? Insya Allah. Nanti kalau besok ditanya lagi, gimana? Iya, sudah sabar? Insya Allah. Besoknya ditanya insya Allah. Insya Allah terus. Ya, kapan alhamdulillah. Ada orang-orang yang kalau lihat lahirnya sih, iya saya tuh ngaku, saya tuh lemah, saya tuh masih banyak kekurangan, saya masih bodoh. Tapi itu dia ucapkan 10 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang masih begitu. Iya tuh saya tuh merasa belum bisa sabar, belum bisa ikhlas. Sejak kapan Bapak merasa belum ikhlas, belum sabar? Ya kira-kira sudah 20-an tahun yang lalu. Berarti dia i'tiraf, tapi i'tirafnya tidak mengalir. Iya, i'tirafnya ada, berarti air kehidupannya ada. Tapi itu adalah air yang tidak mengalir. Dan kita tahu betul kalau air tidak mengalir itu jadinya seperti apa Bapak Ibu? Air yang mengganang. Iya, air yang bahkan menimbulkan penyakit. Nah, karena itu kita harus memastikan bahwa i'tiraf kita itu mengalir. Dan bagaimana caranya agar i'tiraf kita mengalir? Ayat ke-12 lanjutan dari fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Allah menyebutkan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Itu mengajarkan kepada kita bahwa i'tiraf hanya akan mengalir pada jiwa-jiwa yang setiap relungnya telah terisi oleh rasa khasyah. Khasyah inilah yang nanti akan menjadi energi, menjadi kekuatan yang menyebabkan air i'tiraf itu mengalir. Iya, kalau air i'tiraf itu mengalir berarti berubah. Iya, berarti berubah. Ya, sehingga tidak cukup kita hanya sekedar beri'tiraf. Kita buat i'tiraf ini mengalir, mengalir, mengantarkan kita pada perubahan demi perubahan. Ini ketika di samping i'tiraf kita juga khasyah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Nah, karena itu kita perlu bicara apa itu khasyah, yang dalam banyak pengertian sering khasyah ini diartikan sebagai rasa takut. Iya, inilah khasyah. Ya, betul-betul air yang i'tiraf itu akan mengalir. Jadi rasa khasyah akan membuat rasa i'tiraf kita mengalir menuju marah hidup. Jadi kita tidak hanya sekedar mengaku, ya saya lemah, saya kurang, ya hafalan Quran saya nggak nambah-nambah. Sejak kapan Pak nggak nambah-nambah? Ya udah setahun ini, tapi saya merasakan apa ya hafalan saya nggak nambah-nambah. Itu artinya i'tiraf tapi tidak mengalir. Kenapa tidak mengalir? Karena tidak disertai dengan rasa khasyah. I'tiraf itu sebenarnya sudah merupakan anugerah. Setiap orang yang salah pasti Allah akan anugerahkan kepada dia rasa bersalah. Sendablek apapun orang, sebenarnya tetap dia mengakui bahwa dia bersalah. Hanya kadang tampang dia saja yang membuat dia tidak mau mengaku bersalah. Tapi pasti hati kecil dia, hati nurani dia, ada i'tiraf, ada rasa sebenarnya memang saya salah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu yang penting menindaklanjuti i'tiraf itu dengan khasyah. Ini yang membuat sekali lagi i'tiraf kita mengalir. Dan itu harus, kalau tidak mengalir ya seperti ini. Ini i'tiraf yang tidak mengalir. Iya, lama-lama jadi penyakit. Kita juga kalau melihat ada orang yang cuma ngaku, iya, lama-lama gimana Bu? Bosan. Iya, lama-lama bosan. Iya,
Bu, saya itu ngaku kalau punya hutang sama ibu nanti deh saya lunasin. Iya Bu, nanti lunasin. Iya Bu. Iya, lama-lama bosan juga. Nah, karena itu baik kita yang penting adalah bagaimana kita bisa memiliki rasa khasyah. Ya. Apa itu khasyah? Yang tadi saya sampaikan bahwa khasyah itu sering dia pahami sebagai rasa takut. Ini rasa takut berbuat salah. Ya. Rasa takut berbuat salah. Dan orang hanya akan merasa salah kalau memang dia takut kepada yang namanya salah. Kalau orang tidak takut kepada yang namanya salah, maka ketika salah pun dia tidak akan merasa salah. Iya, kayak setan. Iya, setan itu salah nggak? Salah. Tapi dia nggak merasa takut. Iya, dia tidak pernah merasa bahwa dia salah. Kenapa? Sebab kalau semakin besar kesalahan dia, semakin dia dipuji. Pada siapa? Oleh iblis. Tapi manusia bukan syaitan, manusia bukan iblis. Manusia adalah manusia yang dikarunia Allah i'tiraf, mengaku bersalah, tetapi kita takut berbuat salah kepada Allah itu bukan karena Allah punya neraka, bukan. Yang namanya khasyah itu takut kepada Allah bukan karena Allah punya neraka, bukan. Tetapi karena Allah begitu sangat baik kepada kita. Iya, tetapi karena Allah begitu sangat baik kepada kita. Itu yang namanya khasyah. Yang bukan berarti orang yang khasyah tidak takut sama neraka, bukan. Tapi dia sudah melampaui. Iya, sudah melampaui. Inilah yang pada akhirnya membuat kita membedakan antara khasyah dengan rasa takut yang lain. Karena dalam bahasa Arab khasyah itu punya padanan. Yang kalau seandainya kita sebutkan perbandingannya, perbandingan tentang khasyah, dan khasyah itu sekali lagi bukan karena Allah punya neraka, bukan, tapi karena Allah begitu sangat baik kepada kita. Sangat baik kepada kita. Sekali lagi inilah yang pada akhirnya membedakan khasyah dengan khauf. Nanti ada roja dan ada khasyah. Ini punya pengertian sendiri-sendiri. Sebenarnya isinya sama. Khauf, roja dan khasyah ini isinya sama, esensinya sama, yaitu takut. Yaitu takut. Cuma beda dalam realisasinya. Khauf semisal itu takut berbuat salah karena takut terhadap neraka. Itu khauf namanya, dan itu sebenarnya baik. Baik. Orang yang punya rasa khauf, ibu kenapa kok ibu kalau yang lain cerita kejelekan orang lain ibu nggak mau? Saya nggak mau, nanti lidah saya ini digunting dari gunting dengan gunting dari neraka, saya nggak mau, saya takut. Itu berarti takutnya beliau cerita kejelekan orang lain namanya khauf. Namanya khauf. Takut azab. Kebayang ringan-ringannya siksa neraka. Kata Nabi, kita dipakaikan sandal yang terbikin dari api neraka. Yang panasnya sandal itu sudah membuat otak manusia mendidih. Sebuah penggambaran yang sungguh-sungguh sangat mengerikan. Bayangkan, melihat air mendidih saja sudah ngeri, apalagi otak. Ya Allah. Kemudian orang jadi takut, nggak mau saya berbuat dosa, nggak mau. Ayo salaman dengan lain jenis itu. Lumayan. Nggak mau saya. Itu sama dengan saya memegang bara api neraka. Nggak mau berbuat dosa, nggak mau berbuat maksiat seperti itu, namanya khauf. Bagaimana dengan roja? Roja itu sebenarnya secara bahasa artinya berharap. Tetapi dalam berharap di situ pun sebenarnya ada rasa takut. Sehingga sebagian orang memahami roja itu takut berbuat salah karena takut tidak
masuk surga. Iya. Jadi fokusnya kepada surganya. Kalau khauf itu fokusnya kepada neraka. Iya. Udahlah, ngapain sholat terus? Saya nggak mau. Kalau saya nggak sholat, nanti saya nggak dapat surga. Iya. Ya sekali-kali lah, masa sih sama orang tua nurut terus ya. Sekali-kali nakal dikit lah, sama orang tua membangkang kayak gitu ya, nggak mau gitu. Iya, masa sih mau terus, sekali waktu lah biar orang tua juga tahu lah, tahu rasa. Nggak mau, saya takut kalau saya sampai melukai, sampai durhaka kepada orang tua, nanti saya tidak mendapatkan surga. Iya. Nah itu takut yang disebut sebagai roja. Jadi fokusnya kepada surga karena mengharapkan surga. Nah itu roja. Nah bagaimana dengan khasyah? Nah kalau khasyah takut berbuat salah karena Allah telah sedemikian sangat baik kepada kita. Ya, karena Allah sudah sedemikian sangat baik. Masa saya kemudian berbuat durhaka? Masa Allah memerintahkan saya begini, saya kemudian menentangnya? Masa Allah melarang saya begini, saya melakukannya? Enggak, saya enggak mau. Karena saya sudah merasa Allah begitu sangat baik kepada saya. Khasyah. Iya. Dengan arti seperti ini pada akhirnya melampaui khauf dan roja. Ya kalau boleh disebut tangga, ya khauf itu tangga awal, naik ke roja, dan setelah itu khasyah. Jadi khauf pun itu benar, roja juga benar, khasyah itu di atas keduanya. Kalau kita gambarkan dalam kehidupan kita, khauf itu seperti anak kecil di hadapan orang tuanya. Kok kamu sholat? Ya soalnya kalau saya nggak sholat nanti dimarahi. Nah itu berarti dia sholat karena apa Bapak Ibu? Khauf kepada ibu, kepada ibu ya, bukan kepada bapak. Ya bapak juga ya, kepada kedua orang tuanya. Nah itu khauf namanya. Nah nanti, iya sekitar sudah SMP, kok kamu rajin sholat? Iya, soalnya kalau saya nggak sholat nanti nggak dikasih uang jajan. Nanti uang jajannya dikorting. Wah saya nggak mau. Nah itu berarti dia sholat motifnya karena roja. Iya, karena uang jajan itu roja namanya. Nah tapi kalau sudah dewasa, iya mahasiswa gitu, mahasiswi, iya, kemana mas? Mau pulang ngapain? Birrul walidain. Iya, birrul walidain. Mau berbakti kepada kedua orang tua. Nah kira-kira motifnya apa mas? Kalau pulang ke rumah gitu. Kalau kemudian birrul walidain itu kira-kira cenderungnya mana? Khauf, roja atau khasyah? Penaneh. Gimana kalau seandainya waktu mau balik ke Jogja, nah ini bapak ibu kebetulan lagi nggak ada, iya, udah kamu naik ekonomi aja ya. Itu pun dikasih uang pas betul. Ada rasa kecewa? Enggak. Kalau enggak itu berarti betul-betul karena khasyah. Tapi kalau kemudian geluh ya atau gini mendingan nggak usah pulang misalnya, ya itu berarti roja. Iya, itu berarti roja. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita menginginkan takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takut dengan nama khasyah. Nah, kenapa? Iya, kenapa harus sampai pada tingkat khasyah? Sebab iya, ini kita lihat dalam fakta, kadang khauf dan roja itu tidak memberikan pengaruh. Iya, tidak memberikan pengaruh. Ya, takutnya kita kepada Allah karena nerakanya, takutnya kita kepada Allah karena takut tidak masuk surga, itu kadang tidak bisa memberikan pengaruh sebagaimana ketika orang khasyah. Sebagai contoh, misalnya ini bicara tentang khauf, rasa takut akan neraka, yaitu khauf, belum tentu bisa mencegah orang dari melakukan salah dan dosa. Dan buktinya gak usah jauh-jauh, saya sendiri, kita semua yakin kalau neraka itu ada Bapak Ibu?
Yakin. Takut nggak sama neraka? Takut. Tapi masih suka cerita kejelekan orang lain nggak? Nah, itu berarti khauf tidak memberikan pengaruh. Iya, saya ya Allah udah lihat gambar neraka aja, nggak mau, saya nggak mau. Dan begitu ada orang ngajak cerita kejelekan orang lain, mau juga. Lihat TV, infotainment, wah ini dia yang saya tunggu-tunggu ini. Ya Allah. Iya. Nah, kenapa orang takut kepada neraka tetapi tidak bisa mencegahnya dari melakukan dosa dan maksiat? Padahal kalau ditanya iman enggak? Jawabannya iman. Kenapa iman kepada neraka tidak mampu mencegah dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat? Sementara mahasiswa takut nyontek, takut karena dosanya tadi melototin terus. Iya, kenapa sama dosen takut tapi sama neraka takutnya tidak menimbulkan perubahan? Tetap saja dosa diterjang. Iya, kalau waktu ujian berani nyontek, kalau dosennya ngeliat terus enggak, tercegah dari melakukan perbuatan salah berupa nyontek. Kenapa? Kalau takut kepada neraka tidak bisa mencegah, ini dia masalahnya. Karena neraka belum terasa. Itu masalahnya. Iya, terasanya nanti. Iya. Sekarang nggak apa-apa kok. Iya, pegang uang haram mana ini? Dingin-dingin aja nih. Katanya uang panas nih enak aja. Itu masalahnya karena neraka belum terasa. Iya, karena belum terasa, kadang takut itu tidak mencegah orang dari melakukan perbuatan maksiat. Baru nanti kalau nerakanya sudah terasa, apa mereka bilang? Iya, apa mereka bilang ketika kemudian mereka dilemparkan ke dalam neraka? Disitulah mereka baru kemudian fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dosa-dosa mereka, tapi itu nggak ada manfaatnya. Tetap saja mereka dilemparkan ke dalam neraka sa'ir. Ya, tapi itu terasa nanti. Sekarang kan neraka belum terasa, sehingga takutnya terhadap neraka kadang belum mampu, belum bisa mencegah dari melakukan salah dan dosa. Hal yang sama terjadi dengan roja. Iya, kalau roja apa Bapak Ibu? Roja harap terhadap surga belum tentu bisa melecutkan nyali untuk berlari meninggalkan lalai diri menuju sadar diri. Iya, betapapun ada harapan yang sangat tinggi terhadap surga. Contoh paling mudah, kita iman kalau surga ada. Iman. Iya, jalan paling dekat ke surga itu salah satunya sedekah. Sedekah dengan sedekah paling kita sukai kepada orang yang paling tidak kita sukai. Itu memotivasi kita Bapak Ibu. Ibu, Bapak pengen gak masuk ke surga? Pengen. Kalau pengen, nih saya tunjukkan. Bapak Ibu harus sedekah dengan sedekah yang paling Bapak Ibu sukai kepada orang yang paling tidak disukai. Mau gak Bapak Ibu? Masih mikir. Berarti roja belum tentu seperti yang kita sebutkan melecutkan nyali untuk berlari meninggalkan lalai diri menuju sadar diri. Sadar dirinya tadi bahwa saya ingin masuk ke surga, tapi lalai dirinya apa? Aduh, ini kan yang paling saya sukai, masa saya kasihkan kepada yang paling tidak kita sukai? Nggak mau. Nah, itu tandanya sadar atau lalai. Padahal dengan cara itu surga akan bisa kita masuki. Tapi tetap saja saya mau cari jalan surga yang lain aja.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kita mengimani surga, padahal kita percaya surga, padahal kita menginginkan surga, kenapa kemudian rasa harap atau roja kepada surga, takut tidak masuk surga, membuat kita tidak bisa beramal lebih? Ini semua terjadi karena surga belum di depan mata. Coba kalau surganya di depan mata, wah, jangankan sesuatu yang paling kita sukai, semua pasti akan kita berikan. Kalau surga sudah di depan mata, kalau surga sudah di depan mata, nggak usah surga di akhirat, kadang surga dunia juga membuat orang mau berkorban. Apalagi kalau seandainya surga di akhirat. Nah, cuma memang masalahnya surga akhirat itu tidak akan pernah ada di depan mata. Itu yang menyebabkan roja tidak membuat orang bergerak untuk beramal, meninggalkan lalai diri menuju sadar diri. Nah, karena itulah memang pada akhirnya pilihan kita, kalau orang-orang yang kedua ini, yang karena surga belum di depan mata, nanti di akhirat menyesal nggak Bapak Ibu? Baru menyesal. Jadi ketika mereka tidak berada di surga, apa yang mereka katakan? Waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba kalau saya dulu mau mendengar dan mau berpikir bahwa kalau pengen masuk surga itu ya sedekah dengan sedekah yang paling disukai kepada orang yang paling tidak disukai. Coba kalau saya mau mendengar dan saya mau berpikir, tentu saya tidak ada di sini di neraka, tentu saya ada di surga. Jadi sama khauf dan roja itu kadang belum cukup bahasa gampangnya begitu. Meskipun itu tetap harus kita lalui. Tetap harus ada takut kepada neraka, tetap harus ada roja atau harap kepada surga. Tetapi yang kemudian harus kita sempurnakan, Bapak Ibu, adalah hadirnya rasa khasyah. Kenapa? Karena takut dan harap yang bertemu dalam mahligai khasyah akan membuat siapapun tak kenal waktu dan tempat untuk terus berlari menjauh dari lalai diri menuju sadar diri. Dan itu sudah terasa dengan sendirinya. Karena orang yang khasyah motivasinya bukan semata-mata neraka, bukan semata-mata surga, tetapi karena kalau kebaikan Allah kepada kita itu sesuatu yang sudah dirasakan belum Bapak Ibu? Semua kita harusnya sudah merasakan, ya Allah betapa sangat baiknya Engkau kepadaku. Kalau neraka belum kita rasa, surga pun belum di depan mata, tetapi kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah kita rasakan. Sudah kita rasakan. Kalau sampai orang tidak merasa kebaikan Allah, itu berarti menunjukkan kalau dia sudah tidak punya rasa. Jangankan kebaikan Allah, kebaikan orang kepada kita saja sudah membuat kita punya rasa khasyah, nggak Bapak Ibu? Kita punya tetangga baik sekali, sangat-sangat baik. Kita merasakan kebaikan tetangga. Kalau seandainya kita nyetel TV agak keras sedikit, itu saja sudah menimbulkan apa Bapak Ibu? Nggak enak. Nanti ganggu tetangga. Ganggu tetangga. Malam-malam kita pergi naik motor, lewat di depan rumah beliau itu sangat boleh jadi dimatikan. Nggak enak, beliau sangat baik kepada saya, masa saya kok mengganggu? Itu karena kita sudah merasakan kebaikan. Itu baru orang yang kebaikannya amat-amat sangat terbatas, sementara kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya menjadi sangat penting bagi kita, sangat-sangat penting untuk bisa memiliki apa yang disebut sebagai khasyah ini. Dan ada langkah-langkahnya yang rasanya mungkin akan kita sampaikan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Langkah-langkah untuk bisa merengkuh khasyah ini. Paling tidak, langkah itu ada 3. Jangan membuat
Ya, ini harapan kita agar khusyuk mengalir mengisi seluruh relung jiwa kita. Ada 3 yang harus kita lakukan agar kita bisa merengkuh khusyuk ini. Ya, yang pertama adalah ittiba'u dzikri. Ya, ini disebutkan oleh Allah di surat Yasin ayat yang ke-11. Ya. Dan nanti yang kedua adalah talabul ilmi. Iya, itu Allah sebutkan di surat Fatir ayat 28. Dan yang ketiga, iya, adalah tawwabun hafid. Allah sebutkan di surat Qaf ayat 33. 3 langkah ini akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ittiba'u dzikri, talabul ilmi, dan tawwabun hafid. Iya. Allah alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa meraih khasyah. Amin.